Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi HP Otodidak. Hari ini saya ada servisan Xiaomi 4A yang bisa kita lihat tidak ada layanan ya. Jadi sinyal tanda silang dan tidak ada layanan. Oke, kita cek email ada, dan kita cek softwarenya ya, yaitu versi Vita Basis ya. Nah, di sini bisa kita lihat versi Vita Basisnya ada ya. Jadi untuk di softwarenya tidak ada masalah ya. Oke, jadi kita akan cek radionya ya. Jadi status radio apakah on apa off ya. Jadi di sini tadi saya pasang kartu di SIM 2 ya. Dan bisa kita lihat di sini hidupkan radio, berarti dia tandanya radio off ya. Jadi ini ada tanda perintah hidupkan radio, berarti di sini status radionya mati ya. Oke, jadi biasanya di Xiaomi seperti ini kalau tidak ada layanan ataupun tidak ada sinyal tanda silang, yaitu seperti yang awal tadi ya. Jadi langkah-langkahnya kita cek di bagian softwarenya ya. Jadi untuk mengetahuinya, jadi kita cek email, cek versi Vita Basis dan status radionya ya. Oke, jadi sudah dipastikan softwarenya aman ya. Jadi kita bongkar saja. Jadi penutup belakangnya langsung ke hardware ya, dan di sini bisa kita lihat sudah pernah dibongkar ya. Jadi bisa kita lihat kalengnya di sini sudah banyak yang terpotong ya. Jadi penutupnya pun sudah dipotong-potong ya di kalengnya, dan di sini kelihatan bekas bloweran ya. Jadi masih ada nempel plug di situ coklat-coklat. Oke, jadi untuk menganalisanya ke IC WTR nya ya, jadi kita sasaran utamanya yaitu IC WTR, dan untuk menganalisa tegangannya ya kita pasang kartu seperti tadi ya. Jadi kita pasang kartu lalu kita ukur di atas IC WTR ini ya. Jadi untuk Redmi 4A ini di atasnya ada kapasitor yang besar 2, kita ukur bisa kita lihat yang satunya harusnya ada 1,8, satunya 1 volt ya. Untuk di RF ini, untuk di PA dan RF tadi normal ya. Bisa kita lihat di atas WTR ini ya, yang tidak ada, dan 2 ini enggak ada. Ini harusnya 1,8 namun di situ 0 ya. Oke, jadi sudah bisa dipastikan IC WTR bermasalah ya. Jadi untuk di area PA tadi seperti yang saya perlihatkan tadi ya. Jadi di area PA, di area RF ada tegangannya, dan hanya di atas IC WTR yang tidak ada ya. Oke, jadi saya akan lepas dulu ya dari soket touchscreen-nya, dan saya akan angkat mesinnya. Jadi untuk penggantian IC WTR nya ya, dan biasanya kalau untuk di Xiaomi Redmi 4A ini, jadi memang kalau, dan mungkin di HP Xiaomi lain juga ya, jadi kalau tidak ada layanan biasanya IC WTR memang bermasalah ya. Dan bisa kita lihat di sini ada bekas plug ya, itu sudah bekas karapan, yaitu bekas direhot, dan bisa kita lihat. Namun di sini saya lihat baru direhot ya, jadi tidak ada penggantian ya, karena masih kelihatan rapi dan tidak ada gosong yang
seperti gimana. Oke, jadi langsung saja saya akan lepas IC WTR nya ya. Dan untuk melepas IC ini, jadi saya tidak perlu menutup IC yang lain ya, karena di sini jaraknya memang agak kejauhan. Jadi langsung saja saya blower ya. Seperti di sini saya pakai panas 360 ya, jadi 360 saya panas di sini. Namun ya untuk kawan-kawan disesuaikan saja, jadi tidak harus 360 karena memang beda blower, beda setelannya. Oke, jadi untuk di IC WTR ini memang agak keras ya kalau belum pernah dilepas ya. Jadi di sini bisa kita lihat agak lama ya, jadi mungkin berapa detik, jadi mungkin 20-an detik ya belum lepas, karena memang untuk di IC WTR ini memang agak keras ya kalau belum pernah dilepas. Jadi memang timah bawaan pabrik ini baru lepas ya. Oke, dan bisa kita lihat IC WTR nya ya, jadi memang IC nya kecil, namun jika ini bermasalah HP seperti mati suri ya, jadi tidak bisa dipakai telepon, juga tidak bisa dipakai internet data seluler ya, hanya bisa dipakai WiFi saja ya. Oke, jadi saya akan bersihkan ya, dan seperti biasa ditambahkan timah sedikit ya, jadi untuk menarik timahnya yang masih lekat di PCB ya. Jadi caranya ya seperti ini ya, jadi agar itu yang di PCB menempel ya. Jadi seperti biasa saya akan kasih solder wick ya, jadi biar lebih cepatnya untuk mengangkat timah-timahnya saya selalu gunakan ini ya. Jadi untuk mempercepat pengangkatan timah. Dan tahap kedua ya saya rapikan seperti ini ya, jadi biar tidak menyatu ya, jadi antara kaki satu dan lain, dan saya perhatikan sudah aman, tidak ada pin ataupun kaki IC nya yang menempel. Dan di sini sudah saya siapkan WTR yang baru ya, jadi saya ini WTR nya jadi beli online ya, karena memang di sini jauh dari toko spare part. Oke, jadi langsung saja saya buka WTR nya ya, seperti apakah WTR yang baru. Nah, seperti ini, dan ini yang lama ya. Jadi kita lihat modifikasinya memang sama ya, jadi karena memang satu tipe ya. Dan saya perhatikan tidak rata ya kaki untuk yang baru ini ya, jadi ada yang tinggi rendah ya. Jadi untuk lebih amannya saya akan cetak ulang saja ya, jadi supaya lebih sempurna menempelnya, jadi tidak berulang kali kita saat pemasangan ya. Jadi lebih amannya saya cetak saja ya, jadi supaya kaki-kakinya rata, karena memang IC kalau kita beli baru memang terkadang seperti ini ya, jadi terkadang tidak rata dan terkadang ada satu kaki yang tidak melekat, itu sudah hal biasa ya. Jadi alangkah baiknya saya cetak saja. Oke, jadi langsung saja saya blower sebentar ya.
tidak perlu lama-lama, yang penting timah meleleh. Nah, seperti ini. Dan karena tidak rata ya otomatis akan sulit diambil ya, karena timahnya mengunci di atas lubang-lubang cetakan IC ya. Jadi solusinya ya dikerok seperti ini ya, jadi dikerok ratakan namun pelan-pelan dan usahakan pakai pisau yang tajam ya, sampai rata seperti ini. Lalu kita blower kembali ya. Nah, seperti ini. Dan biasanya kalau sudah diratakan seperti ini biasanya akan mudah dilepas ya, karena tidak ada timah yang menumpuk di atas cetakan. Seperti ini kita coba congkel apakah sudah lepas. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah rata biasanya memang mudah dilepas ya. Oke, jadi sebelum kita blower kembali, alangkah kita bersihkan. Jadi siapa tahu ada kotoran yang menempelnya. Dan di sini kita akan lihat seperti apakah sudah rapi, sudah nempel semua. Nah, bentar saya fokuskan kamera. Nah, seperti ini ya. Tidak fokus kamera. Nah, sudah dipastikan sempurna kakinya ya, namun belum melekat sempurna ya. Jadi harus kedua kali sebelum pemasangan dipanasin dulu ya, jadi supaya rata dan supaya melekat sempurna ya. Jadi seperti biasa sebelum pemasangan saya blower sebentar ya, jadi untuk meratakan dan memperkuatnya ya. Oke, jadi langsung saja saya akan pasang. Jadi saya lihat titiknya di mana tadi. Dan untuk di Xiaomi ini di kanan, jadi kanan atas ya, untuk di Redmi 4A ini. Nah, jadi sebelum kita blower ya pasti kita paskan dulu ya garisnya, karena di sini ada garis ya untuk di Redmi 4A ini ya. Dan sangat memudahkan kita ya, jadi kalau ada tanda atau ada garis seperti ini. Oke, dan seperti setelan awal tadi ya, jadi saya melepas maupun masang tetap sama ya. Jadi setelannya 360 dan sudah kita pastikan presisi di tempatnya, jadi baru kita blower. Dan untuk pemasangan ini saya tidak terlalu lama ya, karena memang biasanya timah kalau sudah kita cetak akan mudah meleleh ya. Nah, seperti ini, dan kita pastikan presisi ya, jadi tidak menceng ataupun tidak miring, jadi pas di garisnya. Oke, jadi saya akan dinginkan dulu pakai kipas kecil ini ya, jadi biar aman dan tidak rusak IC-nya yang pastinya kepanasan. Oke, jadi langsung saja saya akan sikat pakai thinner ya, seperti biasa. Setelah pemasangan biasanya kan ada bekas fluk ya, jadi bekas fluk di situ bisa lengket dan dibersihkan seperti ini ya. Jadi selain merapikan ya, kalau kita bersih ini kan enak dipandang. Nah, seperti ini, dan coba saya lihat, nah, itu kan sudah presisi ya, tidak miring. Oke, dan langsung saja saya akan pasang ke mesinnya ya. Jadi saya akan tes apakah
sudah ada sinyal atau seperti apa, ataukah pemasangannya belum pas ya? Terkadang kita tidak sekali pasang langsung bisa normal ya, karena biasanya kalau kita IC beli ya terkadang dapat kualitas bagus dan dapat kualitas yang enggak bagus ya. Oke, langsung saja saya pasang kartu dan coba antena saya pasang dan coba saya nyalakan ya. Nah, malah tidak ada responnya. Sudah saya tekan tombol on off, apakah baterainya tidak pas, saya tekan tombol on off lagi, tidak ada responnya. Dan apakah baterainya habis ya? Jadi saya akan lepas dulu, ganti baterai yang baru. Dan seharusnya untuk di penggantian IC WTR seperti ini tidak ada masalah, harusnya walaupun belum melekat atau seperti apa, kecuali memang shock, harusnya nyala ya. Namun saya tekan tombol on off tidak ada responnya. Dan kenapa permasalahan terjadi ya? Apakah tombol on off ini belum masuk sempurna di soketnya? Saya coba tekan tombol lagi, tidak ada respon juga ya. Jadi apakah oke, jadi saya akan kembalikan ke baterai awal ya, dan coba saya angkat fleksibelnya tadi apakah short, dan coba saya tekan kembali, masih tidak ada responnya. Dan disinilah kita mulai was-was ya. Tombol-tombolnya fungsi, coba saya akan lepas. Nah, ternyata sudah putus ya. Jadi memang permasalahannya mungkin di situ ya. Jadi mungkin timahnya sudah putus, tinggal plastiknya ya. Oke, dan ini sudah saya siapkan ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk Redmi 4A ini, kalau tidak salah Redmi apa ya, 3S lupa saya. Jadi di sini walaupun punya tipe lain namun agak mirip-mirip ya, jadi dipasangkan bisa pas ya. Jadi, cuman beda sedikit. Karena di sini kan tidak pas, namun tidak ada masalah karena sedikit sekali, dan untuk tombol-tombolnya masih pas ya. Namun alangkah baiknya diganti yang tipe 4A ya. Coba saya tekan tombolnya apakah mau nyala. Nah, ternyata memang benar itu tadi tombolnya ya. Dan saya coba nyalakan, bisa nyala ke logo Mi ya. Oke, jadi saya akan ukur kembali ya di atas IC WTR yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kita biarkan seperti ini sambil nunggu masuk ke menu pencarian jaringan. Nah, kita lihat di situ ada nilai 1,8 dan coba satunya 1 volt ya, harusnya sudah normal ya. Bisa kita lihat apakah sudah ada sinyal. Mantap ya, jadi langsung keluar sinyal dan 4G pun keluar ya. Jadi metodenya seperti itu tadi ya. Jadi kita cek ada tegangan 1,8 dan 1 volt ya untuk di atas IC WTR nya. Berarti sudah dipastikan IC WTR aman ya, dan sinyal pun langsung keluar penuh. Saya akan pasang SIM dan masuk SIM-nya, bisa kita lihat pencarian jaringan dan mantap ya, terima.